Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh 'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sebab izin hidayah, inayah, taufiknya, malam ini kita dapat berkumpul bermuajahah bersilaturahim di kediaman sahibul bait Bapak Lili Syafi'i sekeluarga, yang mudah-mudahan kita kumpul hadir pada malam ini, baik langkah dan duduknya dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terlimpah curahkan selalu kepada ke alam sanjungan umat Islam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Juga mudah-mudahan kita termasuk golongan manusia yang senantiasa selalu berharap dan berharap mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan sahibul bait seluruh keluarga besar Bapak Lilik Syafi'i dan juga beserta rombongan jajaran keluarga, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang banyak dan barakah dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai segenap dan seluruh pengurus Majelis Taklim Ar-Rahman, baik pengurus dan jamaahnya, juga alhamdulillah tim hadrahnya selalu istiqomah solid ke depan menjadi satu bagian yang dimana untuk sana berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensiarkan agama Allah dengan kalimah-kalimah tauhid, dengan kalimah-kalimah zikir, dengan kalimah-kalimah sholawat, tanda cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh jamaah daripada Majelis Ar-Rahman senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam musibah dan bencana, rezeki yang banyak dan barakah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hadirin keluarga besar Blok S di bawah naungan RW 011. Betul Pak Parlin? 11. Takut salah ngomong. Alhamdulillah aparatur pemerintah setempat, Bapak Parlin sebagai ketua RW 011 selalu hadir di mana dia diundang acara tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, dilancarkan dalam segala urusannya. Semua kita yang hadir senantiasa dikabul, diijabah hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga dari mulai RT setempat, RT Blok S, alhamdulillah hadir apa enggak nih? Lagi enggak ya? Oh kerja. Mudah-mudahan selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di mana setiap manusia bersyukur atas nikmatku, kata Allah, akan aku tambah nikmat itu. Apa kata Nabi? Bal yazid, bal yazid, bal yazid. Bertambah, bertambah, bertambah. Bagi orang yang bersyukur atas nikmatnya, dia akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini Bapak Lili Syafi'i bersyukur atas nikmat anugerah, diberikan kepercayaan, alhamdulillah punya tempat tinggal di Blok S, perumahan Grand Cikarang, Vilek. Mudah-mudahan tempat tinggalnya barokah,
baiti jannati, rumah laksana surga bagiku. Yang bahaya adalah di mana? Baiti minan nar, baiti narin. Yang bahaya adalah di mana? Rumah laksana neraka. Na'udzubillah. Di mana itu rumah yang seperti katakan neraka? Di dalamnya tidak pernah ada kalimat sholawat. Di dalamnya tidak pernah ada kalimat zikrullah. Di dalamnya tidak pernah ada kalimat Quranul Karim. Ya enggak boleh dibaca Al-Quran di dalam rumah. Panas gersang. Yang ada iblis, hantu, demit banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini termasuk kita sedang bersyukur atas nikmat dari Allah. Syukur yang mana? Syukur nikmat kesempatan, syukur nikmat sehat, syukur nikmat panjang. Coba kalau seandainya jangankan sakit parah, meriang lah meriang, diundang, bang ada undangan nih, apa cara syukuran rumah, ya Allah kagak bisa datang, meriang, meriang. Makanya kita hadir adalah kedua panjang umur. Orang kalau panjang umur manfaatkan umur yang diberikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam ini kita dapat undangan dari Sohibul Bait. Yang pertama menghadiri undangan beliau, yang kedua silaturahmi. Silaturahmi boleh, silaturahim boleh. Yang enggak boleh main silat-silatan. Jadi silaturahmi sama silaturahim boleh. Artinya silaturahmi pertama kita akan dipanjangkan umur. Yang kedua akan dimurahkan rezeki. Bentar lagi kue datang. Kalau kue datang, kalau ada. Kalau enggak ada jangan ngarepin. Insya Allah ada. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan sehat ini adalah merupakan rezeki dari Allah, maka pergunakan kesempatan ini. Barang siapa orang yang menyia-nyiakan waktunya ya hanya dalam kepentingan urusan dunia, rumah, pekerjaan, rumah, bekerja, sama tetangga nggak kenal, sibuk dalam urusan dunia. Apalagi di blok S belum ada musola, belum ada masjid. Berarti kita nginduknya ke Lubang, muhajirin, musola. Kalau di blok P, blok I ada masjid Al Barokah, Jumatan bisa ke situ. Ke Barokah. Pengen yang jauh Halimatul Amin, gidah baik. Silakan. Artinya apa? Sarana ibadah ada. Tergantung kita mau beribadah atau tidak. Kata orang blok S, yang jauh aja Ustaz, yang dekat aja kayak orang pada nongol. Masjid. Yang jauh datang, yang dekat enggak datang. Berarti hidayah itu datang kepada yang jauh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan bersyukur atas nikmat Allah, di mana Allah berikan kesempatan yang kedua panjang umur, adalah merupakan nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dengan izin Allah, malam ini kita tidak akan pernah berjumpa. Malam ini kita tidak akan pernah bertemu dan berkumpul di tempat ini tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari jamaah blok S alhamdulillah lumayan banyak. Tambah lagi MT Ar-Rahman, Majelis Ar-Rahman. Gimana Pak, enak hadirohnya tadi? Enak hadirohnya? Mantap. Yang perlu, yang butuh request, silahkan. Biasanya tuh sepaket sama ustadznya Pak. Iya, paket sama ustadznya cuma beda amplopnya. Pisahin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolat kepada Rasulullah SAW. Artinya kita cinta kepada Rasul. Siapa itu Rasul? Nabi Allah Muhammad SAW. Yang beliau adalah seorang Nabi dan Rasul yang dari mulai awal hingga akhir adalah penyelamat umat manusia. Nanti kita berbondong-bondong datang kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihi salam.
Berbondong-bondong kita kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, berikan syafaat pertolonganmu kepada kami. Kata kita setelah dibangkitkan dari alam kubur, setelah begitu panjang tidur kita di alam barzakh atau di alam kubur, kemudian dibangkitkan, maka manusia itu dihalau kemana? Nyampe kepada Nabi Adam alaihissalam minta pertolongan. Apa kata Nabi Adam? Maaf cucu-cucuku. Kita kan dari Nabi Adam nih. Kata Nabi Adam, maaf cucu-cucuku, aku tidak bisa memberikan pertolongan syafaat. Aku juga pernah berbuat dosa. Berangkat lagi kita ini kemana? Ke Pak Nabi. Setelah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, semua disambangi. Semua Nabi tidak mampu memberikan pertolongan dan syafaatnya. Kemudian Nabi Allah Muhammad SAW dibangkitkan oleh Allah, bahkan mencari aina ummati, aina ummati, aina ummati, di mana kamu wahai umatku? Ta'al, kemari kumpul. Aku akan berikan pertolongan, aku akan berikan syafaat kepada kalian yang memang kalian mengaku aku sebagai nabinya dan aku mengakui kalian sebagai umatku. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen diaku nabi, syaratnya gampang, perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cinta kita kepada Nabi, Nabi tidak pernah berharap apa-apa. Hanya saja Nabi ingin orang atau umat manusia bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab Allah katakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikati, dan para malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, mereka semua bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman termasuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kewajiban kita sebagai seorang muslim? Sementara hanya sibuk dengan urusan dunia dan dunia. Kadang kita lalai dalam beribadah kepada Allah. Seolah-olah hidup akan selamanya. Padahal tidak, hidup itu ada batas akhirnya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu. Suatu ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kapan kiamat itu terjadi? Apa kata Nabi? Jangan kau pertanyakan sesuatu yang bukan urusanmu. Karena urusan kiamat adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kata Nabi, aku beritahu hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Sebab musabab, ciri dan tanda begitu banyak digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa kata Nabi? Persiapkanlah dirimu untuk menyambut kiamat itu terjadi. Mempersiapkan. Apa yang kita siapkan? Amal kebaikan, amal soleh, dan amal ibadah. Andaikan meninggal tahu sesuai dengan abjad ABCD, saya rasa gampang kali ngaturnya ya. Akhirnya semua berlomba-lomba kepada huruf Z. Terakhir gak ada yang mati kalau begitu. Nah begitu, karena kematian atau kiamat itu suatu rahasia dari Allah, tidak ada yang paham dan tidak ada yang tahu. Apa kata Nabi? Persiapkanlah dirimu sebelum kiamat itu terjadi. Contoh malam ini kita duduk di majelis taklim, sedangkan Nabi berpesan,
tuntutlah ilmu agama Allah seminggu 3 kali bagi masyarakat, bukan di pesantren. Kalau pesantren saban jam. Kalau di masyarakat, tuntutlah ilmu agama minimal seminggu 3 kali. Kagak mampu seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Nggak mampu seminggu 2 kali, seminggu sekali. Kalau itu seminggu sekali saja tidak mampu, maka akan terjadi qaswatul qalbi, kerasnya hati, tertutup batinnya, tertutup hatinya yang ada keras, bahkan dalam rumah tangganya pun tak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kalau orang nggak mau ngaji, nggak pernah ngaji, hatinya keras seperti batu, mau menang sendiri, ujung-ujungnya di rumah tangga aja ribut mulu. Coba kalau yang ngaji, istri ngaji bisa hormat sama suami, kira-kira kalau suami dihormatin enak nggak Pak? Pulang kerja capek-capek, sampai rumah itu perempuan yang nggak ngaji ini bekangkang depan jalanan. Handphone emang sekarang begitu, ambil main handphone, medsos. Laki pulang orang orang diantar yang bini yang begini Pak. Orang diantar bini yang begini, bukan Padarta, bukan. Kemudian bagaimana hormat sama suami kagak, naudzubillah. Padahal istri taat patuh kepada suami, memuliakan suami, istri tersebut ahli surga. Perempuan yang bisa menghormati suaminya calon surga. Di saat dia waktunya sholat, dia sholat. Masuk Ramadan dia berpuasa. Kemudian dia menjaga dirinya, menjaga farjinya, menjaga kemaluannya, menjaga rumah tangganya, memuliakan suaminya. Apa kata Nabi? Udkhul fil jannah min kulli babin. Silakan ayah perempuan-perempuan yang taat patuh kepada Allah, taat patuh kepada suami, masuk kamu ke dalam surga dari pintu mana yang kau kehendaki. Alhamdulillah. Tuh perempuan kalau ngaji Masya Allah, kadang-kadang malam Jumat ada hadisnya itu doib, itu hadis itu malam Jumat membunuh Yahudi. Tapi nggak apa-apa lah doib, tapi itu manfaatnya banyak. Bunuh Yahudi, habis tuh Yahudi dibunuhin setiap malam Jumat. Apa itu menjadi suri pahala? Dikala suami istri itu berhubungan, itu dikatakan ibadah. Saat suami istri berhubungan dikatakan ibadah, iblis nangis. Tuh iblis nangis, nggak kebagian. Di saat dia berhubungan baik antara suami istri, iblis nangis. Tapi dikala melihat rumah tangga suami istri perang, ribut, nggak pernah damai, nggak pernah akur, masing-masing nggak pernah saling menghormati, iblis tertawa dan mengatakan aku menang. Na'udzubillah. Ada ibu-ibu sini, ada ibu-ibu. Ada pada ngumpet ya, pada tidur. Ada nih rumah kosong perempuan mulu Pak. Jangan keluar, tak repot. Iya dalam aja rumah. Gua mah nggak butuh lo gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa keistimewaan kita kumpul di majlis ta'lim? Menjalasa fi majlis ilmi khairul laka min alfi ibadah. 1 jam duduk di majlis ta'lim khairul laka min alfi ibadah, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat pahalanya. Alhamdulillah. Selama ini Bu Ustaz saya sibuk, repot urusan dunia. Berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, begitu aja sama tangga kadang-kadang kagak kenal. Repot dalam urusan dunia. Apa terjadi? Apakah cukup akan mendapatkan dunia? Tidak. Tak akan pernah manusia merasakan cukup dalam urusan dunia.
Apa kata Rasulullah? Andaikan menjadi sebuah harta benda yang kau miliki berlimpah ruah, kendaraan yang begitu mentereng dan sebagainya, dikala syukur itu tidak ada, maka tidak akan pernah ada hasil kebahagiaan dalam urusan dunia. Tidak ada kebahagiaan dalam urusan dunia. Akhirnya kita lupa didik anak, lupa didik istri, sibuk dengan urusan dunia. Sampai akhirnya kemudian suatu ketika besar tuh anak kita nggak pernah kita didik agama, nggak pernah diajarin ibadah sholat. Kita rajin sholatnya, ibadah rajin, puasa rajin. Akhirnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal. Setelah meninggal anak pun mengikuti. Dihisab kita di hadapan Allah. Dihisab benar, baik, bagus ibadahnya. Akhirnya kita dikatakan, Fulan bin Fulan, udkhul fil jannah, masuk kamu ke dalam surga. Saat berjalan menuju surga, ada yang teriak di belakang, Tuhan, saya tuntut keadilan. Dan ini dikatakan keadilan yang maha adil. Dulu waktu di alam dunia, saya memang tidak pernah berbuat kebaikan, tidak pernah melaksanakan ibadah, bahkan kerjaan saya nyekek botol, judi, zina, perbuatan saya. Tapi orang tua saya membiarkan saja. Orang tua saya tidak mendidik saya kepada agama. Maka hari ini saya tuntut, wahai Tuhan, aku tidak ikhlas dan ridho orang tuaku masuk ke dalam surga, dan aku ingin orang tuaku masuk ke dalam neraka bersamaku. Begitulah tuntutan anak di hadapan Allah. Na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terus bagaimana saya akan sibuk? Sekarang ada lembaga pendidikan yang namanya pondok pesantren. Titipkan di pesantren, diajar, dibina oleh para ulama, para kiai. Bukan saya ngajarin, bukan. Ada lebahnya, orang ulama, kiai yang ngajarin. Kita biayanya, betul nggak? Dibiayain tuh anak. Jangan ditaruh plok pesantren, pikirin kagak lah, itu dosa namanya. Itu anak belangsa, makan kagak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita dari Majelis Ar-Rahman menyampaikan bagi yang mau bergabung dengan taklim, insyaallah setiap malam minggu kita ada taklim. Di Majelis Ar-Rahman ini ada taklim, dan setiap itu berputar antar gang dan ke gang. Dan itu bukan milik blok G GCP saja, bukan cuma satu RW, meliputi seluruh umat Islam bebas ikut serta ngaji di dalamnya. Bagi yang mau, kayaknya kalau sering ngaji mikir dulu dah. Kadang-kadang, tapi insya Allah bisa kompak orang sini ngaji semua. Amin ya Rabbal. Dari blok E pengajian muter-muter, saya Ustaz minta di blok S, silahkan gantian dibawa kemari jamaah ngaji di sini. Mana lagi gang, jangan di kuburan aja. Iya, atas sama kuburan. Begitu. Kenapa? Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Berjamaah, kekompakan, persatuan dan kesatuan umat Islam adalah menjadikan suatu rahmat, dan bila terjadi perpecahan antar umat Islam menjadi suatu bencana yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Umat Islam sama umat Islam gak pernah saling sapa. Lu gua gue. Wah, terjadi di kota besar. Akhirnya rumah pun bertinggi-tinggi, itu yang namanya gerbangnya. Suatu ketika ada informasi meninggal karena makan atau minum racun, gak ketahuan, busuk. Rumah eleh. Nah, bagaimana dengan konsep rumah kita? Ya Allah bang, perasaan rumah begini kita nggak kenal, norak banget ya. Ya bang, rumah subsidi makin belagu. Rumah ngutang subsidi, sombong. Ya,
Apa yang disombongin? Iya kan? Gak ada di antara kita yang sombong dan dibanggakan. Apa yang disombongin? Dia ngutangnya belagu, rumah bidak. Lah orang-orang kampung yang banyak tanah luas-luas kagak sombong, sama tangga pada nyanyi, di perumahan belagunya, naudzubillah. Padahal dasarnya orang kampung, betul nggak? Kadang-kadang kagak tanya, urusan susah baru nongol. Saat lagi seneng, diem baik. Lah emang diem baik, tiba diem sakit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Umat Islam dengan umat Islam harus kompak. Umat Islam dengan umat Islam harus bersatu. Kenapa? Ini akidah diacak-acak sekarang kita. Khawatir regenerasi umat Islam yang akan datang, anak cucu keturunan kita. Wallahu a'lam. Mereka kenal Tuhan atau tidak? Mereka kenal dengan agamanya atau tidak? Itu akan terjadi. Apa kata Nabi? Akhirul zaman akan datang di mana umat Islam itu seperti buih di lautan, kendati pun mayoritas tapi tak punya kekuatan, dihembus badai dan dicabik-cabik oleh minoritas. Kenapa? Karena umat Islam sudah tak lagi bersatu, centang perenang, masing-masing urusan. Itu terjadi. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pertemuan kita malam ini mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan dan kemuliaan buat kita semua yang hadir, yang punya hajat-hajatnya dikabul, diijabah, yang punya urusan-urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita semua soleh dan soleha, mereka berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan kita semua dijauhkan dari berbagai macam musibah dan bencana. Terkhusus adalah di mana malam ini Bapak Syafi'i bersyukur atas nikmat Allah, mudah-mudahan diberikan tambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ijabah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fa'ana ya karim wa fa'ana ya rahman ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah wa karamatil Fatihah wa haibatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Ya farijal hab ya kasifal gham ya man ya'ti yaghfir wa yarham. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihim. Allahumma yassir amrina yassir umurana ya Allah fitni wa tajal akhirah fi ta'atillah wa yasbi mardana wa mardal muslimin wa yujannib al fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ij'al auladana min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli khair. Allahumma ij'al auladana salihatan kamilan fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahil bala wa tarki siqa wa su'il qada wa simatatil ada wa hasil maqasidana wa hasil hajatuna hajatuna ilaika kasir ya Allah wa ta'lamu biha wa khususan fi hadil bait fi hadil makan. Wahai Allah, ya Rabbana ya Azim, malam ini kami berkumpul di tempat ini, di kediaman Syekh Syafi'i. Ya Allah, pandanglah kami dengan keberkahan, kemuliaan, rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Azim, kami kumpul malam ini senantiasa dalam rangka melaksanakan kewajiban thalabul ilmi yang mudah-mudahan kami berharap ya Allah dijadikan sebagai amal ibadah, amal soleh hadapan Engkau ya Allah. Ya Rabbana ya Azim, ya Allah, yang kumpul pada malam ini kabulkan segala hajat dan permohonan kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Sehatkan badan-badan kami ya Allah. Sehatkan keluarga kami ya Allah. Sehatkan
selamatkan istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, baik mereka yang masih ada maupun mereka yang sudah tiada ya Allah. Ampuni segala dosa khilaf mereka ya Allah. Ampuni dosa khilaf kami ya Allah, baik dosa yang kami sengaja atau dosa yang kami tidak sengaja ya Allah ya Rabbana ya Azim. Berikan petunjuk hidayahmu kepada kami ya Allah. Kami sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga ya Allah, terkadang belum bisa memberikan petunjuk, belum bisa membimbing, belum bisa memberikan pelajaran kepada keluarga-keluarga kami ya Allah, kepada istri dan anak-anak kami ya Allah. Maka berikan kemudahan kepada kami ya Allah, di dalam berikan segala semangat untuk ibadah kepadamu ya Allah. Kemudahan di dalam berikan pelajaran dan berikan kepada keluarga-keluarga kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah dari urusan-urusan yang sifatnya merusak kami ya Allah. Jauhkan kami dari berbagai macam musibah dan bencana ya Allah. Kabul hajat kami ya Allah, kabul hajat kami ya Allah, kabul hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ijabah bi sirril Fatihah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Demikian mohon maaf bila taufik wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Susunan acara kita pada malam hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Baik. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmatku, niscaya akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, ingat azabku sangatlah pedih. Atas nama Saibul Bait Bapak Lilik Syafi'i dan keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepada bapak-bapak para jamaah yang alhamdulillah datang dan duduk pada malam hari ini, dan mengucapkan mohon maaf jika daripada tempat yang kita duduki pada malam hari ini kurang berkenan di hati. Baik, mari kita cari perkumpulan yang mempererat silaturahmi antar sesama kita. Mari kita cari perkumpulan yang hanya mengharap dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kurang dan lebihnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.